Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di tempat pembuatan kain sutra. Kelihatannya sih tenang, tapi disinilah proses panjang itu dimulai. Semuanya berawal dari ulat sutra, ulat kecil yang makannya cuma daun murbei. Dari situlah mereka membuat kepompong, dan dari satu kepompong kecil ini bisa keluar benang sutra panjangnya sampai ratusan meter. Tapi panjang benang belum tentu jadi kain sutra yang bagus loh. Benang ini masih harus dipintal, ditenun pelan-pelan, dan dijaga di setiap tahapannya. Nah, biar lebih tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana, dan apa yang bikin kain sutra di sini terasa berbeda, yuk kita tanya-tanya langsung sama pemiliknya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sekarang ini saya sedang berada di Karyana Silk House, yang dimana Karyana Silk House ini merupakan tempat perusahaan yang memproduksi kain sutra. Dan alhamdulillah di sebelah saya sudah ada pemilik dari Karyana Silk House bersama Bapak Pak Yayang. Ya Bapak. Alhamdulillah. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ke perusahaan Bapaknya. Jadi yang pertamanya itu ada awalnya kenapa sih Bapak kepikiran untuk membangun perusahaan kain sutra ini? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya ada rencana tujuan dari pendirian sutra ini, karena saya melihat dari dunia bisnis pertekstilan ya di Indonesia ini. Nah, selain itu saya karena semua keluarga ya dari Garut ya, saya terjun ke dunia bisnis tenun sutra ATBM. Tenun sutra ATBM, alat tenun bukan mesin. Nah, pertama saya punya inspirasi untuk mengembangkan pertama dunia benang. Lah bikin benang dulu, ternak ulat sutra dulu bikin benang sendiri, kebun sekian hektar. Nah, untuk menanam pakan-pakannya lah gitu ya. Jadi saya ini ingin menggaris besar aja ya, menggaris besar. Mungkin langsung ke proses pembuatan ya, karena itu untuk ternak kan masih dari belakang dulu, dari telur kan ya, dari pembuatan tanah lahan, menanam murbei kan. Jadi saya langsung pertanyaan aja ya ke dunia langsung produk ya. Nah, ini saya terjun ke dunia produk. Saya mengikuti aliran desain ya, desain sutra ya. Nah, saya ingin beralih ke sana ya. Saya punya rencana mendirikan sutra. Tadi saya udah katakan ini pertama dari turunan dari keluarga di Garut. Ya, itu tadi saya udah katakan dari ternak dulu, terus langsung ke dunia tenun gitu. Nah, ini ingin mengembangkan dunia tenun. Saya khusus dari benang sutra. Baik Bapak, mungkin di pertanyaan selanjutnya seputar produk dari kain sutra ini itu sendiri. Biasanya butuh waktu berapa lama sih untuk membuat satu kain? Untuk pembuatan satu kain mungkin tergantung motif. Kadang-kadang satu potong itu 2,60 meter. Mungkin 3 hari sampai 4 hari, kadang sampai seminggu satu potong. Tergantung motifnya. Ini kan susah pembuatannya kan secara manual gitu ya, mesin manual gitu. Ini satu potong bisa seminggu. Paling lama sih? Ya, paling lama. Paling cepat bisa 4 hari. Selanjutnya mungkin ada setiap motif-motif kain sutra tersebut ada artinya nggak sih Pak buat Bapak sendiri? Ini sebetulnya tergantung yang pesan ya, dari yang pesan gitu. Motif ini sudah ada di IG dan ya, pesan motif ini itu juga pakai sedikit ilusi ya, bikin gambar gitu ya, bikin gambar motif-motifnya di gambar dulu. Itu pertamanya gitu. Oh, jadi tergantung gimana pesanannya? Ya, pesanan sudah ada tergantung di IG yang pesan itu lihat di IG. Iya. Bikin ini gitu. Tapi kalau yang nggak ada gambarnya, saya digambar dulu. Gambar dulu. Nah, selanjutnya
yang menentukan harga dari kain ini apa sih? Dari kain sutra Bapak nih harganya? Yang menentukan harga itu bahan baku, ada dari sutra, bukan dari katun. Kalau dari katun ya bisa harga murah, stabil ya. Dari polister, rayon itu murah-murah. Ini kan saya benangnya dari sutra, sudah kan bahan bakunya juga mahal ya. Dulu saya bikin sendiri, sekarang udah produk dari Cina, saya beli impor. Ya itulah faktor tentuan yang harga itu dari bahan baku juga upah juga kan lumayan perhitungkan itu dari bahan upahnya tenaga. Yang selanjutnya harga yang paling sering laku dari kain sutra ini dari kisaran berapa sih Pak? Mungkin bisa disebutkan nominalnya. Itu macam-macam ya. Pertama yang sering laku ya ada sih yang langsung ditenun ya mentah itu juga laku. Terus ada yang diwarna, ada yang dibatik, ada yang dilukis. Nah itu tergantung harga itu di situ. Yang harganya kalau dibatik kan lain lagi. Jadi motif-motif itu berbeda harganya. Ya kalau yang paling murah ya mungkin standar lah 1.350.000 itu yang biasa. Yang Biasa gitu, nggak proses lagi. Kalau yang diproses lagi pingin dibatik, pingin dilukis, pingin dicelup warna apa, nah itu yang menentukan harga. Gitu. Ya. Selanjutnya waktu menjalankan perusahaan kain sutra ini ada tantangan apa sih yang paling berat menurut Bapak selama menjalani usaha kain sutra itu? Ya tantangannya sih semua usaha ada ya. Ada tantangannya. Pertama misalkan dari tenun ini aja pembuatan hasil tenun ya itu tantangannya kadang-kadang benang mesin butuh, mesin kadang-kadang macet gitu, kadang karyawan juga susah. Nah itulah tantangannya banyak. Terus nanti pewarnaan juga obat-obatnya, kalau warna ini ternyata hasilnya lain gitu kan ya. Bikin mesin biru pink, biru muda, nanti ternyata udah dicelup hasilnya kadang rubah. Nah itu tantangan dia harus perlu kehati-hatian, operasan obatnya, cara airnya, itu harus perlu kedisiplinan, kehati-hatian, gitu. Cara proses pewarnaan, gitu. Terus juga apa? Ya itu tadi udah katakan proses pembuatannya juga. Kadang-kadang mesin itu suka rubah, kadang benangnya juga sudah banyak putus, kadang iklim kalau waktu panas, waktu hujan, iya pengaruh itu, pengaruh. Mungkin ini selanjutnya untuk kedepannya usaha ini pengen dibawa ke arah mana sih Pak? Ya mungkin saya untuk bisa bergabung dengan UKM-UKM yang lain, pemerintahan terkait ya, itu mungkin saya perlu bimbingan lagi. Saya juga nggak mandiri, gitu. Kalau ada, saya juga udah hubungan sih terus UKM dengan Bupati, dengan Telkom juga saya udah ada bimbingan ya untuk mengembangkannya lah. Itu perlu juga gitu lah untuk pengembangan juga dikenal dunia luar gitu. Selanjutnya apa sih yang ingin Bapak wariskan dari usaha kain sutra ini untuk depannya yang ingin Bapak wariskan? Ya mungkin ke semua pemuda-pemuda penerus ya, saya memberi peluang, silahkan ini ikuti cara usaha tenun ini. Kami belajar itu dari pertama dari pembuatan kokor, ulas ya, harus dikembangkan sampai ke dunia tenunnya. Harusnya dirintis untuk generasi muda ini. Ini warisan paling berharga ini, tenun sutra ini. Paling banyak dicari ya. Paling banyak. Iya, ya alhamdulillah gitu sampai ke dunia luar negeri saya udah nyampe. Alhamdulillah gitu. Harus dikembangkan lah generasi penerus ya. Mungkin itu saya beberapa pertanyaan yang terkait dengan perusahaan kain sutra ini. Nah, dari cerita pemiliknya kita jadi paham bahwa kain sutra ini dibangun dari proses panjang dan ketelitian di setiap tahapnya. Cerita inilah yang menjadi dasar dari langkah selanjutnya. Di video berikutnya kita akan melihat bagaimana proses ini mulai disiapkan untuk masuk ke tahap berikutnya.